Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hoirul Insan. NIM saya 2190302123. Saya dari kelas B2 Malam. Di sini saya akan menjelaskan makhluk hidup dalam ekosistem. Sepokok bahasannya manusia dan lingkungannya. Prinsip-prinsip ekosistem, hubungan antara ekosistem dan sosial sistem. Manusia dan lingkungannya. Manusia hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan alam dan sosial budayanya. Dalam lingkungan alamnya, manusia hidup dalam sebuah ekosistem, yakni suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik pada umumnya merupakan faktor lingkungan yang memengaruhi makhluk-makhluk hidup, diantaranya pertama, tanah yang merupakan tempat tumbuh bagi tumbuh-tumbuhan, di mana tumbuhan memperoleh bahan-bahan makanan atau mineral dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanah ini juga merupakan tempat tinggal manusia dan hewan-hewan. Kedua, udara atau gas-gas yang membentuk atmosfer. Oksigennya diperlukan untuk bernapas. Gas karbon dioksidanya diperlukan untuk tumbuhan untuk proses fotosintesis, termasuk juga nisan, yang gas-gasnya kemudian larut dalam air yang diperlukan oleh makhluk hidup yang hidup di dalam air. Ketiga, air. Baik sebagai tempat tinggal makhluk hidup yang tinggal di dalam air, maupun air yang berbentuk sebagai uap yang menentukan kelembaban dari udara, yang besar pengaruhnya bagi banyaknya makhluk hidup yang hidup di darat. 4. Cahaya. Terutama cahaya matahari banyak mempengaruhi keadaan makhluk-makhluk hidup. 5. Suhu dan temperatur merupakan juga faktor lingkungan yang sering besar pengaruhnya terhadap kebanyakan makhluk-makhluk hidup. Tiap makhluk hidup mempunyai batas-batas pada suhu di mana mereka akan tetap hidup. Selanjutnya, selain itu dalam lingkungan terdapat faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, rantai makanan, yakni siklus makanan antar produsen, konsumen, dan pengurai baik di darat, laut, maupun udara. Kedua, habitat, di mana setiap jenis makhluk hidup memiliki tempat hidup tertentu dengan keadaan-keadaan tertentu. 3. Populasi. Menurut batasan dalam ekologi, populasi adalah jumlah seluruh individu dari jenis spesies yang sama pada suatu tempat atau daerah tertentu dalam suatu waktu tertentu. Adapun faktor-faktor yang menentukan besarnya populasi adalah kelahiran menambah besarnya populasi, kematian mengurangi populasi, perpindahan keluar mengurangi populasi, sedangkan perpindahan ke dalam menambah populasi. Keempat, komunitas. Semua populasi dari jenis makhluk hidup yang saling berinteraksi di suatu daerah disebut komunitas. 5. Biosfer. Komunitas bersama-sama dengan faktor-faktor abiotik di tempatnya membentuk ekosistem. Ekosistem ini terdapat di seluruh permukaan bumi baik di darat, laut, dan udara. Ekosistem ini berhubungan satu sama lain dengan tidak ada batas tegas antara satu ekosistem dengan ekosistem lainnya. Selain ekosistem, di permukaan bumi inilah yang disebut dengan biosfer. Selanjutnya, prinsip-prinsip ekosistem. Yang pertama, semua energi yang memasuki sebuah organisme atau jasad hidup, populasi atau ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat hilang, dihancurkan, atau diciptakan. Kedua, tak ada sistem pengubahan energi yang betul-betul cermat. 3. Materi, energi, ruang waktu, dan keanekaragaman adalah kategori sumber daya. 4. Untuk semua kategori sumber daya, kalau pengadaannya sudah cukup tinggi, pengaruh unit kenaikannya sering menurun, dan penambahan sumber daya itu sampai ke suatu tingkat maksimum, melampaui batas maksimum ini, tak ada pengaruh yang menguntungkan lagi. Kelima, untuk semua kategori sumber daya kecuali keanekaragaman dan waktu, kenaikan pengadaan sumber daya yang melampaui batas maksimum bahkan mempunyai pengaruh yang merusak karena kesan peracunan. Selanjutnya, hubungan antara ekosistem dan sosial sistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dengan lingkungan yang dimaksud bisa berupa lingkungan biotik maupun abiotik. Dalam ekosistem, setiap makhluk hidup memiliki peranan masing-masing hingga membentuk suatu interaksi.
Interaksi yang terjadi bisa berupa interaksi yang saling menguntungkan, membuat salah satu pihak rugi ataupun tidak berpengaruh apapun. Sistem sosial terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan sosial. Sistem adalah suatu kesatuan dari beberapa unsur, membentuk sebuah jaringan, sedangkan sosial berarti masyarakat. Suatu kelompok dikatakan sebagai suatu sistem sosial jika memenuhi beberapa syarat tertentu. Syarat kelompok dapat dikatakan sebagai suatu sistem sosial jika pertama terdapat interaksi antara anggota, kedua mempunyai pola perilaku sistematis dan teratur, ketiga bisa diidentifikasi bagian-bagiannya, keempat bisa dilihat sebagai suatu sistem sosial. Interaksi ekosistem dan sosial sistem. Di contoh pertama ada netral, kedua mutualisme, ketiga komensalisme dan parasitisme. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.